Bryan Kohberger akan berargumen di persidangan bahwa dia tidak mungkin membunuh 4 mahasiswa Universitas Idaho. Yang mulia, kami telah menghadirkan seorang ahli yang meyakini bahwa kemungkinan besar ada 2 orang, 2 senjata. Kita kini tahu apa yang akan dikatakan ahli dan ahli penuntut jika kasus ini ke persidangan, juga pertanyaan dan klaim baru yang muncul. Saya akan membahas semuanya. Saya Angela Televi, ini Crime Fix. Internet bisa menjadi tempat yang sangat menakutkan, terutama saat kamu mencari namamu secara online. Karena terkadang kamu akan menemukan ada informasi di luar sana yang bahkan tidak kamu ketahui sebelumnya. Saya suka Incogni karena bisa melindungi data pribadimu seperti nama, nomor telepon, alamat, dan lainnya. Penipu dan broker data tidak bisa mendapatkan atau menjual datamu. Daftar di situs Incogni agar ahli menghapus datamu. Pengaturan as soon as possible hanya butuh beberapa menit. Buat akun, beri wewenang pada Cogni, lalu mereka akan mengurus sisanya. Ada juga paket unlimited terbaru. Dengan custom removals, kamu dapat mengirim tautan data pribadimu dan ahli privasi akan menghapusnya. Peduli keamanan online, amankan datamu dengan Incogni, gunakan kode CrimeFix untuk diskon 60% paket tahunan. Bryan Kohberger divonis 4 hukuman seumur hidup atas pembunuhan mahasiswa Universitas Idaho. Kasus ini sudah sering kami bahas di Crime Fix. Maddie Mogen, Kaylee Gonsalves, Zana Cernodle, dan Ethan Chapin dibunuh brutal di rumah King Road dekat kampus pada dini hari 13 November 2022. Sarung pisau K-bar dengan DNA Kohberger ditemukan di samping kaki Maddie di atas tempat tidurnya. Maddie dan Kaylee bersama di tempat tidur saat kejadian mengerikan itu terjadi. Para korban ditikam brutal. Sana berjuang hidup dan mendapat lebih dari 40 luka tikaman. Kaylee mengalami luka di gigi, lidah, kepala, dan luka tusuk. Beberapa luka mengindikasikan ia sempat sadar saat diserang dan mencoba melawan. Ethan ditikam di ranjang sana dan meninggal beberapa langkah dari tempat penyerangan. Setelah lebih dari 2 tahun berjuang dan bersikeras tidak bersalah, beberapa minggu sebelum sidang, Bryan Kohberger berubah sikap dan mengaku bersalah. Apakah ada yang meminta Anda tidak jujur menjawab pertanyaan saya hari ini? Tidak. Apakah Anda ditawari imbalan selain perjanjian pembelaan agar mengaku bersalah hari ini? Tidak? Anda mengaku bersalah karena memang bersalah? Ya, Pengacara Kohberger akan memanggil ahli untuk bersaksi bahwa Kohberger tidak mungkin melakukan kejahatan ini saat mempersiapkan persidangan. Yang mulia, kami telah menghadirkan seorang ahli yang meyakini bahwa kemungkinan besar ada 2 orang, 2 senjata. Ahli tersebut adalah Dr. Brent Turvey, pakar rekonstruksi tempat kejadian perkara dan kriminolog. Negara juga menyiapkan ahli untuk membantah kesaksian Turvey. Paulette Sutton adalah ahli percikan darah ternama dunia. Ia sedang memberi presentasi beberapa tahun lalu. Kita sudah membicarakan pagi ini bahwa satu-satunya hal yang tidak akan pernah berbohong kepada Anda adalah bukti fisik. Itu selalu mengatakan yang sebenarnya Anda hanya perlu belajar bagaimana membaca bukti tersebut. Turvey dan Sutton akan menjadi saksi meyakinkan dan inilah yang akan mereka katakan. Terkait klaim Turvey tentang 2 pembunuh dan 2 senjata, Dr. Turvey mengacu pada indikasi lebih dari 1 penyerang. Tidak masuk akal untuk berpikir bahwa Ethan akan tetap berada di tempat tidurnya setelah terbangun atau dalam keadaan terjaga saat Sana diserang di depannya. Bukti dan konteks ini mulai menunjukkan adanya penyerang kedua. Masalah ini akan dibahas pada bagian selanjutnya dari laporan ini. Jumlah tersangka. 2 tersangka terlibat dalam serangan ini. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa beberapa senjata digunakan terhadap Kaylee, bahwa beberapa jenis kekuatan mematikan digunakan terhadap Kaylee. Ethan dan Sana tampaknya diserang bersamaan. Ini tidak konsisten dengan teori negara bagian bahwa kejahatan dilakukan 1 orang. Komentar Paulette Sutton sebagai sanggahan. Bukti menunjukkan Ethan Chapin dan Sana Cernodle sangat dekat setelah penyerangan dimulai, sesuai bukti yang ada. Darah dan DNA Ethan Chapin ditemukan di bawah kuku kedua tangan Shana Cernodle. Seorang penyerang dapat menahan 2 orang yang berdekatan, apalagi jika membawa senjata,
Pelaku tunggal bisa memakai lebih dari satu senjata dan berbagai jenis kekuatan mematikan. So, mungkin ini tampak tak relevan karena Brian Koberger sudah mengaku bersalah dan menyatakan dia memang melakukannya. Namun Star diminta mengungkap detail kejahatan dalam perjanjian pengakuan bersalah. Saya menanyakan hal ini ke Jaksa Bill Thompson tahun lalu. Anda bilang secara hukum tak bisa dipaksa. Maksudnya beri pernyataan di pengadilan. Tapi kenapa tidak meminta pernyataan dari dia? Hei Ann, kami ingin dia mengakui, tapi kami butuh tahu di mana pisaunya, bagaimana dia masuk rumah, dan lainnya. Jawab beberapa pertanyaan. Kenapa tidak minta pernyataan? Jadi kami sudah mendiskusikan ini di tim pengacara dan memutuskan ingin memastikan pengakuan bersalahnya benar-benar kuat jika dia memang akan mengaku bersalah. Pengalaman kami dan Hakim Hipler juga membicarakan hal ini adalah bahwa seringkali ketika terdakwa diminta untuk menjelaskan, mereka mulai mengecilkan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak percaya atas kebenaran ucapan mereka. Dan kami memilih untuk memastikan pengakuan bersalah yang kuat dan berkelanjutan atas semua dakwaan bahwa kami tidak akan menuntut lebih dari apa yang akan diminta oleh pengadilan sejauh terdakwa mengakui kebenaran dalam tuduhan tersebut. Ya, tapi sebuah penawaran, maksud saya Anda bisa saja menolaknya dan berkata, oke, kita akan lanjut ke persidangan. Nah, jika Anda pikir dia meremehkan dan berbohong, jika Anda pikir dia tidak jujur dan dia bisa saja membawa Anda ke senjata pembunuhan, Saya paham, Anjaneta. Dia memang mungkin melakukannya, tapi menurut saya itu takkan mengubah hasil akhirnya. Dan kepentingan kami sebenarnya adalah apakah kami bisa memastikan hasil yang terjamin untuk keluarga dan untuk publik. Itulah fokusnya dan kami juga mengingat kembali ke masa-masa awal. Saya tidak tahu apakah kamu tahu, tapi saat FBI pertama terlibat kasus ini, mereka mengirim agen dari unit analisis perilaku, yaitu para profiler, untuk menangani. Dan mereka memberitahu kami bahwa berdasarkan apa yang mereka lihat tentang sifat kejahatannya, melihat kejahatan itu sendiri. Meski kami berhasil menangkap pelaku kejahatan ini dan mencoba meminta penjelasan alasannya bahwa itu tidak masuk akal bagi orang seperti kita dan mereka tidak bisa dipercaya mengatakan yang sebenarnya. Karena orang seperti ini hidup di dunia mereka sendiri yang sangat berbeda dan asing bagi apa yang kita sebagai orang normal pahami dan terima. Itu juga jadi salah satu pertimbangan kami. Ini mungkin salah satu kasus paling aneh yang pernah kami lihat. Dan perasaan itu juga dirasakan oleh para penyidik berpengalaman yang menangani kasus ini sejak awal. Dr. Turvey juga dijadwalkan untuk bersaksi bahwa satu orang tidak mungkin melakukan pembunuhan itu hanya dalam hitungan menit, seperti yang diklaim negara bagian. Dr. Turvey menunjukkan bahwa pelaku akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membersihkan diri setelah penyerangan itu. Yang pertama, merencanakan apapun yang mungkin telah direncanakan terkait kejahatan ini. Akibatnya, korban berlebihan, banyak transfusi darah, dan pakaian tersangka berlumuran darah. Ini butuh waktu ekstra untuk dilakukan dan dibersihkan sebelum mereka pergi. Nomor 2, tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan dalam kasus ini termasuk eksekusi terhadap saksi-saksi yang masih hidup. Membersihkan tangan, kaki, luka, alas kaki, dan pakaian berdarah sebelum pergi, lalu membuang pakaian dan senjata yang digunakan. Bukti pembersihan ini tampak pada beberapa transfer darah encer yang ditemukan di berbagai area rumah. Bukti itu tidak langsung termasuk tidak adanya transfer darah dari kaki dan tangan, walaupun tersangka bergerak di rumah, membuka pintu, serta tidak ada pola jejak alas kaki berdarah di tempat kejadian perkara. Ini kemungkinan akan memakan waktu lama di lokasi untuk membersihkan, bisa berjam-jam. Ini tidak sesuai dengan teori negara bagian bahwa kejahatan terjadi kurang dari 15-20 menit setelah pukul 4 pagi, Paulette Sutton berkomentar. Mencuci atau mengelap tangan hanya perlu sedikit waktu, apalagi jika sudah siap. Melepas pakaian pelindung dan penutup sepatu pun hanya butuh beberapa detik. Untuk membahas hal ini, saya mengundang pembawa acara podcast Body Bags, Joseph Scott Morgan. Dia adalah penyelidik kematian forensik dan ahli dalam kasus ini. Kami sudah membahasnya sejak awal. Joseph, terima kasih banyak telah bergabung. Saya ingin bertanya dulu kepada Anda, karena hari ini kita akan membahas banyak hal. Saya ingin bertanya tentang semua hal ini mengenai 2 senjata dan 2 pembunuh.
inilah arah yang akan diambil oleh pihak pembela. Pasti mereka bilang Bryan Kohberger tidak bersalah. Ada dua pelaku, salah satunya Bryan Kohberger, dengan 2 senjata digunakan. Apa pendapatmu tentang itu dengan pengetahuan kita sekarang? Ya, maksudku agar aku bisa mengerti. Ini terjadi hanya beberapa jam sebelum dia masuk pengadilan. Dia masih mengemukakan teori ini, atau diduga akan menyampaikannya. Mereka mencoba memanfaatkan hal ini dengan cara tertentu, dan tetap saja dia masuk ke pengadilan dan dia mengakui pembunuhan-pembunuhan ini. Saya tidak pernah percaya pada teori 2 orang. Saya rasa kebanyakan orang setuju bahwa itu memang dia sendiri. Banyak usaha telah dilakukan dalam kasus ini. Saya sangat mendukung itu. Jika pihak pembela punya pelaku lain, akan luar biasa jika mereka bisa menyebutkan namanya. Faktanya, orang itu masih di luar. Seberapa besar Anda menghargai keselamatan publik? Jika Anda percaya ada orang lain di luar sana yang melakukan kejadian mengerikan ini, tolong beritahu kami siapa orang itu. Karena jelas Anda punya wawasan tertentu yang tidak dimiliki polisi, dan saya ingin sekali melihatnya. Saya ingin sekali melihat buktinya, meskipun hanya untuk alasan itu saja. Setidaknya demi warga di daerah itu, warga Idaho, dan dimanapun juga. Mereka bilang ada 2 orang, jadi kini kemungkinan keduanya bisa pergi ke arah berbeda dan melakukan pembantaian lagi meningkat. Jika Anda punya informasi itu, sebarkan agar semua pihak terkait kasus ini mendapat manfaat. Itu poin menarik yang Anda sampaikan. Karena Bryan Kohberger, seperti kita tahu, saat masuk pengadilan, dia ditanya beberapa pertanyaan saat sidang pembacaan dakwaan oleh Hakim Hipler. Nah, seperti yang kita tahu, dia tidak dipaksa untuk mengakui perbuatannya sebagai bagian dari perjanjian pembelaan. Dia juga tidak diminta untuk memberikan rincian tentang kejahatan ini. Ini sangat sederhana, seperti, saya melakukannya. Dia mengatakan bahwa dia melakukan ini. Dan ketika pernyataan fakta dibacakan yang menyatakan bahwa dia melakukan hal-hal tersebut, dia tidak membantah satupun dari pernyataan itu. Dia mengatakan bahwa dia bersalah. Kamu membuat poin bagus. Jika masih ada seseorang berkeliaran, pembela seharusnya memberi informasi demi keselamatan publik, namun sering berkata itu bukan tugas mereka memecahkan kejahatan. Tidak, tapi mereka jelas punya indikasi bahwa ada pelaku lain yang terlibat dalam hal ini, dan apa yang mereka katakan lebih penting daripada apa yang sudah dilakukan polisi. Usaha yang sudah mereka lakukan, jadi mereka punya lebih banyak bukti di sana. Jadi kalau itu memang bukti yang kuat, saya kembali lagi ke hal ini. Jika kamu ingin melayani masyarakat dan membantu orang, sebarkan informasi ini. Mari sebarkan di media sosial jika mereka tahu tentang ini. Jadi semua orang bisa waspada terhadap orang-orang ini agar mereka bisa ditangkap dari jalanan dan dimintai pertanggungjawaban atas pembantaian yang terjadi di sana. Mari kita bicara sedikit tentang alasannya. Pakar pembela Dr. Brent Turvey mengatakan bahwa ada 2 pembunuh, 2 senjata pada dasarnya. Dia bilang, pertama-tama, tidak masuk akal mengira Ethan hanya akan berbaring di tempat tidur tanpa terbangun. Ketika Sana diserang tepat di depannya, dan dia mengatakan, ini adalah bukti dan konteks untuk menunjukkan bahwa pasti ada penyerang kedua. Ada alasan lain juga mengapa dia percaya ada penyerang kedua. Hanya dalam rentang waktu terjadinya peristiwa ini, kurang dari 10 menit atau sekitar itu pembunuhan-pembunuhan ini terjadi. Dia juga membahas besarnya kekuatan yang digunakan serta beberapa senjata yang digunakan terhadap Kaylee. Kita tahu Kaylee mengalami luka sangat kejam, termasuk banyak luka di mulut dan lidahnya. Saya yakin Kaylee terbangun saat serangan ini. Medis sangat mabuk. Kadar alkohol dalam darahnya lebih dari 3 kali batas legal, jadi kemungkinan besar dia tidak sadar dan tak bisa melawan. Itu tercantum dalam beberapa dokumen pengadilan terkait kesaksian ahli ini. Kaylee mengalami luka parah, padahal semua anak ini sedang mabuk.
Jadi ahli dari negara bagian Paulette Sutton dia mengatakan pada dasarnya ada bukti bahwa Ethan dan Sana berada dalam jarak yang dekat satu sama lain dan dia mengatakan bahwa satu pelaku bisa menggunakan beberapa senjata. Jadi itu tidak berarti ada lebih dari satu orang. Jadi menurutmu bagaimana? Tidak. Itu tidak menunjukkan bahwa ada lebih dari satu orang. Namun, saya masih berpendapat bahwa pisau tempur Kebar adalah pisau serbaguna. Itu punya banyak kegunaan. Sejak awal kasus ini, saya sudah bilang, saat membahas sifat pisau ini, Anda membicarakan pisau berukuran sedikit lebih kecil. Saya rasa beratnya sedikit di bawah 10 pon maksud saya, 1 pon beratnya, dan panjangnya sedikit lebih dari 7 inci. Bilahnya dari baja dengan alur darah, dan memang dibuat untuk membunuh, tapi juga dimaksudkan untuk digunakan di lapangan. Kamu bisa memakainya seperti marinir saat menggali parit tanpa alat. Mereka menggunakannya untuk membuka kotak kargo, mereka juga menggunakannya untuk memaku kotak kargo agar tertutup rapat. Karena ujungnya yang tumpul, kamu bisa menggunakannya untuk memukul permukaan agar menancapkan sesuatu. Jika kamu perlu mengamankan sesuatu, bilahnya sendiri dan pisau itu secara keseluruhan adalah pisau tempur, tapi memiliki banyak kegunaan. Pisau ini dianggap tak mungkin dipakai. Mari kita bahas Kaylee sebentar. Luka-luka itu sangat mengerikan. Jika Anda berpikir pisau itu tidak mampu menyebabkan trauma tumpul, Anda salah besar, karena pisau itu bisa. Benda itu bisa diputar ke samping dan dipakai menusuk, mirip gerakan meninju. Itu bisa digunakan untuk memukul jika Anda membaliknya dan mulai menghantamkannya ke wajah seseorang. Dan tentu saja, Anda juga punya bilah yang sangat kuat yang bisa ditusukkan ke wajahnya berulang kali. Ada satu hal kecil lagi. Kamu tahu, luka-luka ini dia punya begitu banyak dan konsentrasinya sangat tinggi sehingga mereka hanya bisa memperkirakan jumlah lukanya. Karena saat mengalami kejadian seperti ini, ada kegilaan di area yang sempit dan fokus. Saya membicarakan wajahnya. Akan ada banyak garis luka, misalnya dengan benda tajam, kamu tidak bisa tahu di mana satu luka berakhir dan yang lain dimulai. Dan lupakan soal urutan luka. Itu bukan sesuatu yang dilakukan oleh ahli patologi forensik, di mana kita bisa bilang ini luka pertama, luka kedua, luka ketiga. Mereka harus menafsirkan luka-luka itu di sana. Dan ya, oke, katakanlah, apakah dia membawa palu bersamanya? Apakah itu yang dia lakukan? Apakah dia bawa kapak kecil? Mungkin batang logam, seperti batang atau pipa timah untuk memukul. Yah, kami tidak tahu secara spesifik tentang detail dari sifat luka-lukanya. Kami tahu ada beberapa luka berpola, saya percaya, di sepanjang dagu pada salah satu korban. Saya pernah mendengar jenis presentasi cincin seperti ini. Gagang kabar memiliki lekukan dalam yang dipotong di dalamnya. Saya tidak tahu apakah itu pola dari situ. Tapi kamu tetap bisa mengambil satu senjata itu, pisau serbaguna itu, dan menggunakannya dengan berbagai cara. Semuanya bisa berakhir dengan hasil yang mematikan. Jadi satu senjata sebenarnya bisa berubah menjadi dua senjata karena cara penggunaannya. Misalnya kamu memegang pisau seperti ini, dengan posisi seperti ini dan menggunakannya. Katakanlah mata pisaunya menghadap ke bawah, tapi kemudian kamu tiba-tiba dikejutkan oleh orang lain. Ya, kamu kemudian bisa memutarnya. Dan karena gagangnya itu, kamu mungkin bisa menggunakannya dengan cara lain untuk melumpuhkan atau melucuti senjata seseorang atau melukai seseorang. Jelas, ya, sebenarnya Itu punya 3 jenis kegunaan. Jadi kamu punya fungsi menusuk, dan kalau kamu mau memasukkan juga fungsi mengiris, karena irisan itu adalah sayatan, kamu punya fungsi menusuk. Oke, saat kamu menusuk seseorang, putar dan lilitkan pisaunya. Jika kamu pernah melihat film di mana seseorang memakai gulungan koin nikel di tangan untuk memperkuat pukulan, prinsipnya sama. Atau kamu bisa membalik benda ini sehingga pisaunya terbalik, lalu pukul ke bawah dengan ujung belakangnya. Benar, benda ini sangat berguna, makanya disebut pisau serbaguna.
Menarik, aku ingin lanjut ke poin berikutnya di sini. Salah satu poin lain yang mereka bicarakan adalah kurangnya transfer sekunder. Apa pendapatmu? Menurutku banyak orang terlibat. Banyak darah di lokasi ini. Jika lihat fotonya, kami tidak menampilkannya. Tapi ada darah di seluruh lantai kamar Shana, benar-benar mengerikan. Tergantung pada bagaimana luka itu terjadi dan bagaimana cipratan darahnya, serta hal-hal seperti itu, dan bagaimana luka-luka itu terjadi. Pendarahan bisa terjadi di dalam tubuh dan mungkin muncul cipratan darah di area tertentu. Dan keluarnya darah, jika boleh saya katakan, jika ada sayatan dan hal-hal semacam itu. Darahnya. Saya berasumsi bahwa sebagian pendarahan bisa terjadi setelah luka itu terjadi. Apakah itu masuk akal menurut Anda? Ya, tidak ada jejak kaki yang keluar dari kamar Shana. Bisakah Anda menjelaskan itu? Karena itu agak membingungkan, bagaimana bisa terjadi serangan sekejam itu, tapi tidak ada lebih banyak bukti seseorang meninggalkan tempat kejadian. Itu agak mengingatkan saya pada kasus Pike County, di mana hanya ada satu jejak kaki, padahal tempat kejadian perkaranya sangat kejam. Jadi ceritakan kepada saya, bagaimana seseorang bisa membuat tempat kejadian yang begitu mengerikan atau menciptakan kekacauan sebesar itu, namun tidak meninggalkan jejak kaki berdarah. Mereka tidak selalu berdiri di genangan darah yang menempel di kaki, sehingga terjadi hal ini. Saya juga pikir pelaku mungkin memakai pelindung sepatu. Kamu masih bisa melihat pola darah jika pelindung sepatumu sudah penuh darah, misalnya saat bekerja di kamar mayat yang memang sangat berdarah. Kami memakai pelindung sepatu bedah di sana. Jika darah tumpah ke lantai, kamu bisa memindahkan darah itu ke bagian bawah sepatu yang kamu pakai. Saya pernah meninggalkan jejak kaki berdarah di kamar mayat. Semua tergantung penempatan darahnya. Jika kamu kembali ke lantai atas, dengan dua korban ini, di lantai atas, dengan Kaylee dan Maddie, banyak dari kejadian ini terjadi di atas tempat tidur. Sekarang, apakah saya berpikir bahwa orang yang melakukan ini tidak terkena darah? Tidak. Menurut saya, tidak mungkin. Saya sudah bilang sejak awal bahwa mobilnya pasti menjadi tempat kejadian perkara berjalan. Kita bisa membahas itu sebentar lagi. Saya pikir dia menggunakan penutup di tubuhnya dan itu pasti akan menempel pada pakaian atau kain yang dia kenakan. Saya yakin dia sudah melepas pakaiannya, tapi bukan berarti tidak ada yang menempel di kakinya saat itu. Saat dia keluar ruangan dan memindahkannya ke sana, lalu kamu ke sana, Ethan tetap di tempat tidur dengan konsentrasi di tubuh bagian atas, dia tidak bangun. Lalu kamu melihat luka-luka di bagian bawah kakinya yang sejujurnya masih membingungkan bagi saya, dan dia tetap terbaring di tempat. Lalu kita punya Shana dan Shana yang menariknya dari semua korban. Pertama-tama, dia yang paling banyak mengalami luka secara individu dan dia memilikinya di beberapa bagian tubuhnya. Jadi dia punya luka di bagian depan dan belakang tubuhnya. Hampir seperti dia berputar untuk membela diri. Saya rasa dia benar-benar sadar akan situasinya. Namun tetap saja, itu tidak menjamin dia menciptakan genangan darah yang akan dibawa keluar dari sana. Pertama, Anda ingat pakaian kerja Diki yang sering dibahas, sistem Diki coverall yang mungkin ia beli, pakaian itu punya kantong dalam kan? Jadi sebelum Anda meninggalkan tempat ini, Anda melepaskan semua pelindung sepatu yang mungkin Anda kenakan. Anda membiarkan pintu belakang terbuka dan memasukkan sarung tangan ke saku. Anda berjalan keluar dari lokasi itu, lalu Anda melepas pakaian tersebut dari tubuh Anda, dan kemudian Anda membuangnya di tempat lain. Saya pikir saat individu ini masuk rumah lewat pintu geser, kemungkinan dia membiarkan pintunya terbuka. Mengetahui dia harus keluar dan tak ingin berurusan lebih jauh, itu hanya pendapat saya soal ini. Jadi, ya, hanya karena Anda memasuki tempat kejadian penuh darah yang sudah sering saya lakukan, bukan berarti Anda akan mendapatkan darah di sol sepatu Anda. Dan itu pasti akan berpindah dengan cara yang menarik.
Tahukah Anda, pihak pembela berharap ada bukti lain yang menunjukkan dua pelaku dan bukan Brian Koberger, yaitu ini. Sampel DNA laki-laki tak dikenal ini yang tidak pernah dimasukkan ke dalam kodis. Satu ditemukan di pegangan tangga dalam rumah, satu lagi di sarung tangan luar rumah. Ini menjadi perdebatan besar di sini karena sampel-sampel itu tidak dimasukkan ke kodis. Katanya sampel tersebut terlalu rusak untuk dimasukkan. Ada satu dokumen dalam kumpulan terbaru yang menyatakan tidak. Mereka tidak dijadikan bukti karena DNA di sarung pisau kabar sudah cukup. Karena itu kami memasukkannya, karena ditemukan di samping salah satu korban. Sampel lain ini bukan bukti. Jadi tidak masuk kodis, tapi Anda tidak tahu dampaknya pada penilaian juri. Tidak. Anda tidak tahu. Itulah sebabnya saya rasa mereka sebaiknya memasukkan sampel-sampel ini. Menurut saya, itu tergantung bagaimana Anda mendefinisikan probatif, bukan? Karena sekarang kita punya banyak sekali orang di luar sana, seperti yang Anda dan saya tahu, yang percaya bahwa ada dua orang yang terlibat dalam hal ini. Itu adalah pernyataan yang sangat kuat. Jadi jika itu memang kasusnya, ini bisa saja sudah jelas jika mereka benar-benar terlibat dan benar-benar mengejar kedua hal itu. Anda mengatakan bahwa mereka dan Universal, maksud saya bukan Anda, tapi dikatakan bahwa mereka sudah terlalu rusak. Mari kita jelaskan kepada semua orang. Apa maksud Anda terlalu rusak? Mengapa mereka dianggap tak layak mengikuti kasus ini? Karena sebenarnya Anda memang ingin mengikuti setiap petunjuk yang ada, dan menurut saya itu hal yang substansial. Saya pikir itu sesuatu yang seharusnya sudah dieksplorasi. Menurut saya itu sudah seharusnya dieksplorasi. Jika tidak dimasukkan ke kodis, bisa pakai investigatif genetik genealogi, tapi itu tidak dilakukan, mungkin ada pedomannya. Bagaimana menurutmu? Tugas Anda adalah menghilangkan keraguan sebagai penyelidik. Ya, benar. Bukan membiarkannya menggantung begitu saja. Ya, saya menyebutnya sebagai corong investigasi. Awalnya, Anda memasukkan informasi secara sederhana, lalu mempersempit bidang untuk mengecualikan hal lain. Dan Anda tahu, hanya dengan sampel darah itu saja, baiklah saya pikir itu sudah signifikan. Saya pikir itu adalah sesuatu yang seharusnya diselidiki. Dan sekali lagi, He did. dia memang mengakui hal ini di pengadilan. Tapi, sekali lagi, itu mengarah ke masalah yang lebih besar, bukan? Meskipun mereka mengatakan bahwa dia tidak bisa mengajukan banding, segala sesuatu berubah seiring waktu yang bisa jadi kendala di masa depan. Dalam kasus ini, Saya rasa dia mungkin tidak bisa mengajukan banding secara langsung, tapi masih ada jalan lain, dan saya masih berpikir bahwa ada titik-titik pengaruh. Ya, titik-titik pengaruh. Dan saya tidak menutup kemungkinan adanya pengajuan petisi habeas federal di kemudian hari dalam kasus ini. Grisha hanya merasa masih ada hal-hal yang bisa muncul atau terungkap, dan Grisha hanya menunggu untuk melihat apakah itu akan terjadi. ya, saya juga. Ada hal lain dengan Blow 2, saya pikir itu juga diangkat oleh ahli mereka, dan dengar, saya juga mendukung para ahli untuk ikut terlibat. Karena, kamu tahu, dari sudut pandang ilmiah, penting untuk bisa memeriksa setiap sudut pandang dari kasus ini. Dan penting bagi mereka untuk mempertahankan individu ini untuk memeriksa dan memberikan pendapat. Saya penasaran apakah individu ini. Kamu ingat Angelet saat aku pikir Koberger masih di Pennsylvania? Dan itu adalah... Kamu ingat saat tim pembersih datang dan mereka akan membersihkan rumah itu? Iya, Tim pembela berkata, tunggu, sabar dulu. Kami ingin mempersiapkan diri. itu sangat mengejutkan. Jadi saya agak terkejut. Itu adalah langkah lain yang benar-benar saya tidak setujui terkait dengan adanya tim pembersih. Karena pada saat itu, pihak pembela memiliki hak untuk memeriksanya. Dan saya pikir orang-orang yang tahu pasti sudah punya indikasi bahwa Coburg sedang menjadi perhatian pada saat itu. Saya tidak suka bagaimana itu terlihat. Itu sudah terlihat buruk pada saat itu. Tapi kembali ke komentar saya sebelumnya, saya penasaran pada titik waktu mana individu itu terlibat dalam proses di sini. Siapa yang mempekerjakan mereka? Saya tidak tahu apakah orang itu pernah ke bangunan tersebut.
Seberapa banyak bukti yang benar-benar dia pegang dan periksa langsung? Karena jika dia seorang ahli, dia punya kesempatan untuk melakukan ini. Dia telah menyebutkan, dalam salah satu laporan disebutkan ada cairan pembersih yang digunakan. Apa istilah yang dia pakai? Bahwa darah terlihat encer atau sesuatu seperti itu. Dan jika Anda melihat itu, ketika Anda pergi ke tempat kejadian perkara Anda menemukan tetesan darah, kadang-kadang darah. Anda akan melihat sel darah merah mulai muncul dalam tetesan atau genangan darah dan bermigrasi menjauh dari serum. Darah bukanlah zat tunggal. Darah memiliki banyak komponen. Jadi dalam kondisi tertentu, Anda bisa melihat darah yang berubah penampilannya. Di tempat kejadian perkara, saya penasaran apakah itu yang dia lihat atau sempat menguji sesuatu. Menurut saya, semua pertanyaannya valid dan memiliki nilai forensik serta investigasi. Tapi pada akhirnya, Anda punya seseorang, yaitu Bryan Kohberger, yang dengan sukarela mengakui semua ini. Dan hal yang paling saya benci adalah dia tak dipaksa mengakui secara terbuka. Itu akan menghantui banyak orang lama. Kamu tadi memulainya dengan membahas itu, Angela. Itu adalah bagian yang sangat penting. Dan tetap saja, seumur hidup saya tidak bisa mengerti kenapa itu tidak terjadi. Kamu akan mendapat 3 kali makan, tempat tidur seumur hidup, dan kami menyelamatkan nyawamu. Ceritakan kepada kami apa yang terjadi, seperti yang mereka lakukan dengan bind, torture, kill di Kansas. Ceritakan apa yang terjadi, beritahu kami di mana senjata sialan itu, dan jelaskan semuanya kepada kami. Kamu sudah mengakuinya, jadi katakanlah kamu tahu nyawamu diselamatkan. Tapi mereka memang tidak punya keberanian atau apalah itu untuk melanjutkan hal itu. Semua poin itu sangat menarik dan bagus. Joseph Scott Morgan, terima kasih banyak atas waktunya. Saya sangat menghargainya. Sama-sama. Bryan Kohberger kini ditahan di penjara keamanan maksimum Idaho dan dilaporkan akan dipindahkan ke luar negara bagian. Saya menghubungi Departemen Pemasyarakatan Idaho. Mereka bilang tidak tahu asal laporan itu dan tidak ada rencana memindahkan Kohberger. Another, itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Angelette Levy. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa di sini lagi lain waktu.